Mbak, kita sudah ada komentar lagi dari seorang Detikers. Aku izin bacakan. Ada dari Diatra. Katanya, sebelum ada pornografi, kira-kira ada nggak eksibisionis? Kalau nggak ada, artinya eksibisionis ini adalah reaksi akibat munculnya film porno. Mungkin pelakunya terlalu banyak nonton porno. Nah, ini sebenarnya berkenaan ya dengan salah satu pemicu yang tadi dijabarkan oleh Mbak Cassandra, bahwa ada faktor paparan pornografi. Tapi bagaimana nih tanggapan Mbak Cassandra terhadap sharing dari Diatra? Baik, kalau kita boleh melihat dari sejarahnya, ya, perilaku eksibisionis ini sebenarnya kalau di luar negeri udah lama, ya kan? Ya. Jadi seperti tadi yang tadi saya sebutkan, ada faktor genetik itu dorongan biologis yang tinggi, pemahaman norma sosial yang rendah, keterampilan sosial emosional yang juga rendah, mungkin ada faktor ekonomi juga yang tinggi sehingga mereka tidak mampu melakukan hubungan yang wajar, lalu kemudian memperoleh pelampiasan atau kepuasan dengan perilaku yang seperti ini, gitu kan? Yang lain ada yang dengan voyeurism. Gitu. Nah, kalau ditanya dulu juga belum ada pornografi, tapi artinya perilaku ini sudah muncul banyak di luar negeri. Nah, di Indonesia, ya kan? Nah, kenapa? Menurut saya ya kembali lagi mungkin karena kalau di Indonesia tuh mungkin ada nilai-nilai norma ketimuran atau segala macam, diajarkan nggak boleh apa segala macam gitu ya. Jadi cukup menahan diri, itu kita diajarkan orang tua nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh lakukan itu, nanti nggak boleh. Itu kan banyak yang membelenggu kita. Gitu. Sehingga akhirnya orang Indonesia mungkin lebih terlindungi. Tetapi sekali lagi betul tadi, ketika mulai ada pornografi, orang jadi lebih picu ya, kebutuhan emosionalnya tadi lebih tinggi. Terus kemudian akhirnya dorongannya itu menjadi meningkat gitu ya. Meningkat, belum lagi juga mungkin ada faktor-faktor lain misalnya tadi soal pendidikan, soal pemahaman nilai norma yang akhirnya menurun gitu kan. Jadi akhirnya bermunculan nih gitu. Makanya tadi faktor terpapar pornografi itu kan adalah faktor penyebab yang lebih tepat disebut pemicunya gitu kan, karena begitu dia muncul yang tadi akhirnya jadi terbuka. Tapi kalau misalnya tidak terpapar atau memang belum pernah gitu, dorongan-dorongan itu mungkin masih akan terlindungi untuk tidak keluar gitu kan, untuk tidak terpicu begitu. Nah, yang jelas sekali lagi adalah bahwa kemudian orang-orang di Indonesia ini juga mungkin salah satu yang saya perhatikan itu terkait dengan adanya tergerusnya nilai-nilai moral, gitu ya. Artinya kalau dulu tadi sudah dikatakan ya kalau di Indonesia perilaku seksual tetap ada dari dulu, tapi kan tetap aja ada yang melindungi, ada yang menahan diri atau tidak. Tapi lama-lama ketika sudah mulai tergerus atau lupa diajarkan oleh orang tua, yang akhirnya mungkin tadi seseorang bisa tumbuh dengan dorongan yang biologis yang tinggi, pemahaman norma yang rendah, keterampilan sosial yang rendah, ekonomi. Jadi akhirnya dia semakin terpicu. Nah, kalau misalnya memang yang jelas kalau di Indonesia itu kan sudah ada batasan tentang akses terhadap pornografi. Ya, kita sebenarnya tidak mudah untuk mencapai akses pornografi karena sudah ada. Tapi persoalannya adalah kalau di internet itu, gitu kan, ditutup satu muncul lagi di sana, ditutup sini muncul lagi di sana. Jadi dia selalu muncul. Jadi otomatis ya. Ini juga saya pernah ingat nih kira-kira tahun 2000-an tuh saya pernah sampai menyampaikan hal ini juga ya, dari tahun 2000 ini juga sudah menjadi masalah loh, 20 tahun yang lalu kan. Artinya tidak secara spesifik tentang eksibisionis sendiri, tapi tentang bagaimana remaja bangsa Indonesia ini atau masyarakat bangsa Indonesia ini terpapar dengan pornografi ini ya. Dan bahwa waktu itu saya ingat ahli IT itu juga menyebutkan bahwa ke depan IT itu akan semakin sulit untuk dikendalikan. Ya, dan sudah diingatkan bahwa solusinya bukan dengan terus kemudian menghilangkan IT, tetapi justru dibutuhkan kematangan dan kemampuan manusianya. Dan oleh karena itu pembangunan manusia itu penting.
Ya itu alasannya, maka teman-teman psikolog banyak memberikan hal seperti ini, gitu ya, memberikan edukasi. Itu alasannya mengapa ketika saya diundang oleh Detikers, Detikom, saya mau untuk bertemu dengan para Detikers dong, untuk bisa memberikan salah satu edukasi ini juga kepada masyarakat. Karena sekali lagi, sudah berganti tahun gitu ya, dari 20 tahun yang lalu, IT-nya juga sudah semakin maju dong, otomatis dibandingkan sekarang. Nah, tetapi tentu saja pembangunan manusia ini harus lebih cepat, ya, jangan sampai menjadi melambat karena IT-nya menjadi lebih cepat sehingga muncullah kasus-kasus seperti ini, gitu ya. Pornografi sudah ditahan, tapi kemudian dengan akses yang menjadi lebih mudah dan kemudian juga kemajuan teknologinya sulit dikendalikan, tetapi sekali lagi yang paling penting justru adalah kendali di dalam diri. Nah, kendali di dalam diri ini tadi harus bisa diajarkan sejak dini. Nah, kualitas manusia, kualitas pembangunan manusia menjadi suatu hal yang penting.